Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa ma nahallahu anhu fa huwa muharramun hatta tujadu ad-dalalatu alaihi bi anna an-nahya anhu ala ghairi tahrim. Dan perkara-perkara yang Allah melarangnya maka itu haram. Hatta tujada, sehingga ditemukan petunjuk-petunjuk yang menunjukkan bi anna nahya anhu ala ghairi tahrim, bahwasannya larangan itu adalah bukan yang haram. Wa annahu innama urida bihi al-irsyada, innama urida bihi al-irsyadu, hanyalah dimaksudkan dengan larangan itu adalah memberi petunjuk, wa tanazzuhan au adaban, au tanazzuhan au adaban, atau tanazzuh yaitu memisahkan, au adaban atau adab lil manhiyi anhu, untuk sesuatu yang dilarang. Wa manaha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalika aidon, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah demikian juga. Ada taklif. Taklif itu adalah pembebanan hukum. Ini asalnya dari perintah dan larangan. Yang dari perintah udah kita bahas kemarin. Perintah bahasa Arabnya amar. Amar dalam bahasa Arab Al-Quran, yang dalam Al-Quran khususnya dan juga dalam hadis sunnah, ini ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya tidak wajib. Tergantung apakah perintah itu dikuatkan dengan dalil-dalil lain yang memang menunjukkan wajib, seperti perintah sholat, aqimus sholah wa atuz zakah. Jika dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, begitu banyaknya perintah sholat, dan juga dibandingkan ditambahkan juga dalil dari sabda Nabi, bunyal Islam ala khamsin, bahwa rukun Islam itu dibangun atas 5 itu, maka bisa disimpulkan perintah sholat, zakat, puasa Ramadan, haji itu adalah perintah wajib. Tapi ada juga memang perintah yang tidak wajib, sebagaimana tadi sebagaimana kemarin perintah menyebarlah di muka bumi selesai sholat Jumat, nggak wajib. Mau wirid sampai sholat juga nggak apa-apa, asal nggak dicariin ini aja, debt kolektor maksudnya. Asal nggak dicari nama orang yang butuh. Kalau dicari nama orang yang butuh, ya RW sih, ya apa namanya, RW sih wirid mulu, susah orang nanti mau ngapa-ngapain. Perintah untuk menyebarlah di muka bumi mencari nafkah selesai sholat Jumat itu nggak wajib. Ini perintah. Berikut ini adalah tentang larangan. Larangan dalam bahasa Arabnya nahi, amar dan nahi. Nahi atau larangan dalam Al-Quran ini dasarnya memang haram. Tapi jika ada dalil lain yang menunjukkan bahwa itu bukan haram, maka larangan itu adalah larangan yang bukan haram. Demikian juga pada hadis Rasulullah, asalnya yang namanya jangan, kalau Rasulullah dia bilang jangan, Al-Quran juga kalau dia bilang jangan, memang asalnya haram. Tapi lihat-lihat, dibandingkan atau dikumpulkan ayat-ayat yang lain, dikumpulkan sabda-sabda Nabi yang lain, maka bisa ditemukan bahwa ternyata itu bukan haram larangannya, tapi hanya sampai tingkat makruh misalnya. Dengan demikian saudara, kita harus melihat begitu banyak ayat dan begitu banyak hadis, sementara hadis kita ya paling cuma 40, ada 40. Al-Arba'in Nawawi kan minimal 40 kita hafal hadis ya, minimal. Ya Al-Quran 30, boro-boro 30 juz 30 aja kagak hafal. Jadi ada yang juz 30 ya, kayak anaknya Om Kul tuh juz 30, ada yang 30 juz, bapaknya 30 juz kali ya. Amin apa? Anaknya juz 30, bapaknya 30 juz. Kan segitu banyak itu. Buat istimbat hukum atau buat bekal mengeluarkan hukum dari Al-Quran, ini demikian banyak. Ini baru Al-Quran dan hadisnya, baru Al-Quran dan hadis saja, belum yang lain. Belum kita harus mengetahui ijma, yaitu konsensus, kesepakatan sahabat, kesepakatan para ulama yang pernah terjadi. Belum lagi kalau kita melihat dari jenis redaksi atau rangkaian-rangkaian kata yang dalam bahasa Arab ini bisa punya banyak kemungkinan. Itu dipelajari dalam usul fikih. Belum lagi nahwu dan sorofnya. Habis umur kita buat ngaji gitu doang.
Nah, oleh karenanya dikasih yang sudah gampang belajar fikih ya pakai Fathul Qorib misalnya. Belajar fikih ya pakai Safina. Udah gampang, udah nggak usah cari-cari hukum. Pakai ayat yang mana, kemudian hadis yang mana, keluarkan hukum dari situ, nggak bakal bisa kita. Nggak bakal bisa. Cari yang sudah jadi. Kalaupun mau belajar usul fiqh misalnya, atau belajar balaghah misalnya, yaitu bukan untuk mengambil hukum, nggak bakal bisa, habis umur kita. Nah, sudah disediakan oleh para ulama melalui madhab-madhab itu. Dan yang concern terhadap madhab-madhab ini di Indonesia adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nggak tahu organisasi yang lain meneliti nggak tentang itu, concern nggak dengan itu. Tapi kalau NU memang sudah diteliti dari 4 mazhab itu. Ulama Nahdlatul Ulama yang sejak awal Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dan para masyayikh lain sudah menentukan bahwa dari 4 madhab itulah yang sudah divalidasi, yang sudah diteliti, dan itu bisa diamalkan. Baru fikih itu, belum lagi ilmu akidahnya, ilmu tauhidnya, ilmu akidahnya, gimana kita memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah itu bersinggah sana di atas arasy. Nah, yang kayak begitu-begitu, apa Allah punya tangan, punya kaki, duduknya sila apa bagaimana. Nah, yang begitu-gitu, pembahasan yang seperti itu habis umur kita untuk memahami bahasa Arab aja. Jadi bagaimana? Udah ambil yang 2, yaitu Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, itu yang kita kenal sekarang jadi wujud kidam bako. Apal tuh ituan cucinya cingyo ya, patir apal wujud kidam bako sifat 20, mustahilnya 20. Karena untuk memahami redaksi-redaksi seperti pembahasan ini, nahi, kemudian amar dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dalam Ijma', itu sangat butuh ilmu-ilmu lain, perangkat-perangkat lain itu harus disediakan. Nahi, kadang-kadang nahi memang asalnya adalah untuk larangan, tapi kadang-kadang boleh jadi nahi atau larangan itu bukan untuk keharaman, tapi untuk sesuatu yang selain haram, misalnya makruh, atau misalnya khilaful aula, kurang utama gitu doang, jarang. Waman qala al-amru ala ghairil hatmi hatta ta'tiya dalalatun ala annahu hatmun. Siapa orang yang mengatakan bahwa perintah itu tidak harus wajib sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa itu wajib, in bago antakuna ad-dalalatu ala ma sifat minal farqi bainal amri wan nahi, maka seyogianya dalil itu adalah atas suatu keterangan yang bisa membedakan antara perintah dengan larangan. Wa ma wasafna fi mabda'i kitabillah Al-Qur'an was sunnah, dan apa yang sudah kami gambarkan dalam kitab, dalam pembuka atau dalam sumber, yaitu kitab Allah Al-Quran, As-Sunnah, wa ashbahin lidzalika, dan beberapa contoh untuknya. Sakatna anhu, kami diam darinya. Ini masih perkataan Imam Syafi'i. Iktifaan bima dzakarna amma lam nadhkur, mencukupi dengan apa yang sudah kami sebutkan dari yang tidak kami sebutkan. Contoh-contoh yang tadi disebutkan pembahasan yang lalu oleh Imam Syafi'i, ini sudah dirasa cukup, bahwasannya perintah kadang menunjukkan larangan, kadang tidak. Perintah kadang menunjukkan wajib, kadang menunjukkan tidak wajib. Larangan kadang menunjukkan haram, kadang menunjukkan tidak haram. Contoh-contohnya sudah kami sampaikan, kata Imam Syafi'i. Akhbarana Sufyan an Muhammad bin Ajlan an Nabihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, "Daruni ma taraktukum fa innahu innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim." Biarkan aku, daruni ma taraktukum, biarkan aku dengan apa yang aku tinggalkan kalian. Maksudnya aku biarkan kalian. Fa innahu innama halaka man kana qablakum, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu rusak hanyalah bi kathrati su'alihim, sebab banyak pertanyaan mereka. Wa ikhtilafihim, karena ikhtilaf mereka, menentangnya mereka, ala anbiyaihim, atas nabi-nabi mereka. Fama amartukum bihi min amrin fa'tu minhu,
maka apapun yang aku perintahkan kalian berupa satu perintah, maka datangkanlah. Mastata'tum, ini catatannya, semampu kalian. Wa manhaitukum anhu fantahu, dan apa-apa yang aku larang kalian, maka berhentilah dari larangan-larangan itu. Prinsipnya kalau perintah-perintah itu ada yang wajib, ada yang selain wajib, tapi sebisa mungkin, sebisa kita, ya, mastata'tum, sebisa kita laksanakan. Nah, adapun nahi atau larangan, ya larangan itu tinggalkan aja semuanya. Larangan baik itu yang haram ataupun yang di bawah yang haram, maka tinggalkan saja, karena meninggalkan itu sebenarnya lebih mudah dibanding melaksanakan. Melaksanakan kan ada upaya, kalau ninggalkan, ninggalin aja udah. Tak usah kalau ninggalin rokok, ya itu malah saya ninggalin kalau lagi ngaji, pada enak rokok, bang pensiun kagak ngerokok ini. Lagi sholat ya, lagi tidur ninggalin. Waqad yahtamilu atau yuhtamalu ayyakuna al-amru fi manan nahi, dan kadang-kadang dimungkinkan bahwa perintah itu dalam makna larangan. Fayakuna nilazima ini, maka dua-duanya itu merupakan kelaziman. Illa bidalalati annahuma ghairu lazima ini, kecuali kalau ada dalil bahwa sungguhnya amar dan nahi itu tidaklah sesuatu yang lazim. Wa yakunu qaulun nabi, dan ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tu minhum mastata'tum alaikum, yaitu sabda yang tadi, datangkanlah semampu kalian. Itu adalah ityanul amri fi mastata'tum, melaksanakan perintah dalam apa yang kalian mampu. Li'annan nasa kullifu mastata'u, karena sungguhnya manusia itu dibebankan selaginya dia masih mampu. Wa fil fi'li istita'atu syai'in, dan dalam pelaksanaannya adalah kemampuan sesuatu. Li'annahu syai'un mutakallafun, karena itu adalah sesuatu yang memang dibebankan. Wa man nahyu fattarku, adapun larangan maka itu adalah meninggalkan. Likulli ma arada tarkuhu yustata'u, terhadap apa yang dikehendaki meninggalkannya itu yustata'u, bisa dilaksanakan. Ini seperti yang tadi seperti kita singgung, yang namanya meninggalkan itu tinggal pray aja, udah pray, berhenti aja. Nah, sedangkan perintah itu kalau larangan, sedangkan perintah ini ada upaya. Jadi kalau perintah itu boleh sebagian, tapi kalau larangan semuanya. Li'annahu laisa yatakallafu syai'un yahdutsu innama huwa syai'un yakufu anhu, karena yang namanya larangan itu bukan membuat sesuatu yang baru, tapi hanya menahan sesuatu aja. Jadi lebih untuk larangan ini memang lebih ketat, artinya lebih ketat. Tidak ada kata-kata mastata'tum. Kalau perintah tadi ada mastata'tum, fa'tu mastata'tum, fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau larangan, wa manahaitukum anhu fantahu, kalau larangan semuanya tinggalkan. Kalau perintah sebagian saja boleh, yang tidak wajib itu tidak dilaksanakan boleh, tapi kalau larangan ini harus dilaksanakan, harus ditinggalkan semuanya. Qala Syafi'i rahimahullahu wa ala ahli ilmi inda tilawatil kitabi wa ma'rifati sunnah, dan wajib atas orang ahli ilmu, orang yang bergelut dengan ilmu ketika membaca Al-Quran, wa ma'rifati sunnah, dan ketika mengetahui hadis. Wajib apa? Thalabud dalaili, mencari dalil-dalil, liya'rifu al-farqa bainal hatmi wal mubah, untuk mengetahui beda antara yang wajib dengan yang mubah. Wal irsyad alladzi laisa bihatmin, dan petunjuk yang memang tidak wajib. Fil amri wan nahyi ma'an, dalam perintah dan juga dalam larangan secara bersama-sama. Ini yang tadi sebutkan, perlu banyak perangkat untuk istimbat hukum. Kita menentukan rukun sholat dari mana. Saya emang nggak pakai mazhab, ada tuh yang begitu. Saya emang nggak pakai mazhab, pakai apa? Quran dan hadis saja. Kayaknya kurang ngopi kalau yang begitu kayaknya. Jadi dia bilang pakai Quran. Ya udah, tanyain aja sama dia, gimana sholat, mana ayat yang bilang sholat itu harus niat, kemudian harus takbiratul ihram, harus baca Fatihah, mana? Oh, tidak ada. Kata dia gitu, tidak ada di Al-Quran, tapi adanya di hadis. Hadisnya yang mana? Nah, ketika disebutkan
hadisnya. Terus mana yang kenapa harus tartib atau kenapa harus urut? Padahal di situ Nabi nggak bilang urut. Nah, sampai di situ dia bingung. Dan yang disebutkan dalam hadis nggak lengkap seperti yang diamalkan sama dia sholatnya. Ya ada bacaan Subhana Rabbil Azimi, ada bacaan Rabbana Lakal Hamdu, nggak lengkap. Nggak akan bisa mengambil dari Al-Quran dan hadis tanpa perangkat-perangkat lain, pasti sulit. Oleh karenanya Imam Syafi'i di sini berpesan orang yang ahlul ilmi. Ini ahlul ilmi ini yang maksud bukan ahli majelis taklim sekarang ya, jauh masih. Ahlul ilmi di sini maksudnya para mujtahid yang sezaman dengan Imam Syafi'i atau yang setelah Imam Syafi'i. Ini para mujtahid ketika mengambil hukum dari Al-Quran, dari hadis, maka harus mengetahui dalil-dalil atau petunjuk Al-Quran dan hadis secara komprehensif, kalau kata orang sana, secara menyeluruh. Jadi semuanya harus benar-benar tahu dan dihafal, kemudian dibandingkan untuk mengenal mana bedanya perintah yang wajib dan yang tidak wajib, untuk mengenal mana larangan yang haram dan yang bukan haram. Itu harus benar-benar dikuasai semuanya. Banyak sekali dalam hadis itu. Imam Bukhari kan disebut dengan Al-Imam karena 600.000 hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu namanya Al-Hafidh. Al-Hafidh itu di bawah itu Al-Aswab 400.000 hadis. Al-Quran udah pasti. Al-Quran udah pasti. Imam Bukhari 600.000 hadis. Kemudian itu yang sohe-sohenya aja. Belum yang beliau apa tapi nggak termasuk sohe. Jadi beliau apa lebih. Tapi yang sudah diteliti dan dikategorikan sohe dengan metodenya Imam Bukhari yang terkenal sangat ketat itu 600.000. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di bawahnya, maka sebutannya bukan Al-Imam tapi Al-Hafidh. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dua-duanya beliau ini ikut madhabnya Imam Syafi'i karena merasa nggak bisa untuk ambil hukum dari hadis dan Al-Quran aja. Setelah itu ada masa Imam Ibnu Hajar lagi, tapi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami namanya. Ini fikih. Ini juga bukan ahli hadis tapi ahli fikih. Ya tidak bisa disebutkan sebagai al-hafidh, yaitu penghafal hadis, nggak bisa juga karena memang hanya mengikuti ulama sebelumnya. Banyak yang harus disediakan untuk menjadi seorang mujtahid. Ini bukan berarti pintu ijtihad ditutup, bukan. Kalau kita mau ijtihad, ya ijtihad saja, tapi jangan di bidang agama maksudnya. Ijtihadlah di bidang-bidang yang lain. Bersungguh-sungguh apa dalam bidang apa? Ya ini cari solusi gimana supaya 17 Agustus Panjat Pinang tidak menimbulkan korban. Itu misalnya ijtihad. Itu. Nah, urusan hukum nanti aja, ikut ulama. Kalau sudah pernah ada keputusan dan sudah pernah ada fatwa dari ulama-ulama sebelumnya, pakai fatwa yang sebelumnya. Gak usah cari-cari yang baru, gak usah terus bikin-bikin yang baru. Jadi memang asalnya adalah ngikut aja. Nabi Muhammad aja ngikut kan. Nabi Muhammad itu ma kuntu bid'am minar rusul, kata Nabi Muhammad. Aku ini bukan yang membuat baru-baru dari utusan sebelumnya. Saya ngikut doang, ikut agama-agama Nabi sebelumnya. Jadi memang kita ngikut aja, ngikut ulama. Jangan sok-sokan terus ya. Saya nggak ngikut ulama. Quran hadis aja. Dari mana? Terjemah Google. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.